Bab 1334, jika mati hari ini, takkan meninggalkan nama. 3 pukulan. Mendengar ini, Mingo ditertawa terbahak-bahak, sombong sekali. Sombong sekali. Kamu hanya seorang orang suci sejati, tetapi kamu berani mengatakan bahwa kamu dapat membunuhku dengan 3 pukulan. Kamu seperti katak dalam sumur yang melihat ke langit, sungguh konyol. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju datang langsung ke arahnya. Tinju penghancur kaisar. Ketika pukulan ini datang, kekuatan miliaran bintang terkondensasi dalam sekejap, dan kekuatan pukulan yang dahsyat langsung menekan aura yang terpancar dari Mingo Di. Meskipun tingkatan Mingo Di setengah tingkatan lebih tinggi dari Junyo, ketika menghadapi pukulan ini, Mingo Di benar-benar merasakan kekuatan penindasan yang mengerikan. Mingo Di mengeluarkan suara gemuruh yang keras, melompat, mengulurkan tangan kanannya, mengepalkan kelima jarinya, dan pada saat mengepalkan tinjunya, sebuah pikiran kuno tersapu keluar, dan cara serta hukum yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi antara langit dan bumi pada saat ini, yang berisi perubahan tak terbatas. Setelah perubahan tersebut, semua jenis perubahan digabungkan, dan jiwa tinju melonjak untuk selamanya, kuat dan tak berujung. Tinju Dao Kaisar. Tinju ini diciptakan oleh Kaisar Agung dari klan Kaisar saat itu. Begitu tinju ini digunakan, metode penglihatan seseorang akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan penglihatan seseorang terhadap Tao akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, Mingo Di saat ini sama sekali bukan Kaisar Agung, oleh karena itu, dia tidak dapat melihat tingkat yang lebih tinggi sama sekali, dia hanya dapat melihat tingkat Dharma yang lebih tinggi. Setelah pukulan ini, kedua tinju itu akhirnya seimbang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan seluruh galaksi mulai menghilang sedikit demi sedikit. Tinju mereka saling bertarung dan menghancurkan segalanya, yang sangat mengerikan. Meskipun pukulan ini tidak kalah, wajah Mingo Di sangat jelek, karena Junyo di depannya bukanlah tubuh aslinya. Jika tubuh aslinya, pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia menyesal bahwa untuk mencapai jalan setengah langkah, dia telah mencari bantuan dari benda-benda luar dan ramuan ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia mencapai alam setengah langkah luar Tao selangkah demi selangkah, orang di depannya tidak akan pernah mampu bersaing dengannya. Junyo tidak berniat membunuh Mingo Di. Tentu saja, kloningannya saat ini juga tidak bisa melakukannya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengulur waktu untuk Sander Ye dan yang lainnya. Pada saat ini, Mingo Di juga menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Junyo, jadi tinju kedua belah pihak bertabrakan dan ada kebuntuan. Setelah pemimpin kembali ke belahan dunia seberang, dia segera memanggil semua orang kuat dan mengumumkan apa yang terjadi di medan perang seberang kepada publik. Alasan mengapa hal itu tidak diumumkan kepada publik sebelumnya adalah karena ada rasa takut menimbulkan kepanikan. Selain itu, tidak ada gunanya mengumumkannya. Lagi pula, kecuali orang-orang kuat tingkat orang suci sejati, orang-orang lainnya tidak membantu pertempuran. Karena alasan inilah selama bertahun-tahun, hanya mereka yang telah mencapai level tertentu yang mengetahui rahasia ini. Tapi sekarang berbeda. Karena Sander Ye membutuhkan kekuatan iman. Dia yakin bahwa ada miliaran makhluk di dunia seberang, yang pasti akan membantu Sander Ye. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengumumkan kejadian di medan perang seberang sehingga makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban seberang mengetahuinya. Di bawah operasi pemimpin dan sekelompok orang kuat di kuil suci, kejadian di medan perang seberang menyebar ke seluruh peradaban seberang dengan kecepatan yang sangat cepat. Klan Kaisar. Sander Ye memimpin semua orang untuk bergegas maju, target mereka adalah kota Kaisar. Kota Kaisar, ini adalah ibu kota klan Kaisar. Sejak Kaisar Agung dari klan Kaisar menjadi Kaisar, wilayah Kaisar hanya pernah diserbu oleh satu orang sepanjang sejarah.
orang suci sejati yang asli dari peradaban seberang. Pada saat itu, orang suci sejati yang asli dari peradaban pantai seberang bertempur dari peradaban pantai seberang hingga ke kota Kaisar dengan kekuatan alam orang suci sejati. Dalam pertempuran itu, seluruh klan Kaisar dimobilisasi. Meskipun orang suci sejati asli akhirnya terbunuh, seluruh klan Kaisar juga membayar harga yang sangat tragis. Dan sekarang, seseorang datang untuk membunuh klan Kaisar lagi. Orang-orang kuat dari klan Kaisar yang mengejar Sander Ye dan yang lainnya bergegas ke arah mereka seperti orang gila. Mereka tidak akan pernah membiarkan rasa malu tahun itu terjadi lagi. Tetapi, Sander Ye dan Haro Hao yang memimpin, berhasil menghalau dengan pedang mereka dan tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Di belakang mereka, 12 orang suci sejati mengikuti dari dekat dengan melindungi mereka. Mereka dengan ganas menahan serangan dari orang-orang kuat di belakang Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao. Meskipun ke-12 orang suci sejati tidak sekuat orang suci sejati Haro Hao dan Junyo, mereka semua selamat dari medan perang seberang, dan kekuatan mereka jelas tidak bisa ditandingi dengan orang suci sejati biasa. Untuk sesaat, ke-14 orang itu tak terkalahkan dan langsung menuju kota Kaisar. Pada saat ini, beberapa aura mengerikan tiba-tiba bergulung dari jauh, dan aura yang kuat itu benar-benar menghancurkan ruang dan waktu di depan mereka menjadi bubuk. Sander Ye, yang berada di depan, menyipitkan matanya sedikit, mengayunkan pedang, dan langsung memotong beberapa aura. Ruang waktu terbelah, dan 3 lelaki tua berjalan keluar bersama-sama. Mereka semua mengenakan jubah dan mantel hitam yang sama. Aura mereka seperti air mendidih, mengguncang ruang waktu di sekitarnya hingga berkeping-keping dan menghancurkannya. Tetua dari klan Kaisar. Meskipun ketiga tetua belum melampaui setengah langkah luar Tao, aura yang terpancar dari mereka tidak lebih lemah dari ketua klan sebelumnya, Mingo Di. Melihat ketiga tetua itu, para petinggi klan Kaisar di belakang Sander Ye dan yang lainnya semuanya terkejut dan memberi hormat satu demi satu, salam kepada Tetua Nandi, Tetua Yundi, dan Tetua Kidi. Nandi, Yundi, Kidi. 3 tetua tertinggi dari klan Kaisar telah berpartisipasi dalam pengepungan orang suci sejati asli dari peradaban pantai seberang dan selamat. Nandi menatap Sander Ye dengan tatapan muram yang mengerikan. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, seseorang akan datang untuk membunuh klan Kaisar lagi. Apalagi dia masih remaja. Tepat saat Nandi berbicara, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Bunuh." Begitu kata, "bunuh" keluar, cahaya pedang langsung muncul di depan Nandi. Nandi mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke bawah dengan tiba-tiba. Dengan tekanan ini, kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun dari langit dan bumi, langsung menekan cahaya pedang Sander Ye di tempatnya. Tetapi saat berikutnya, dengan suara pedang berdering, cahaya pedang langsung menghancurkan semua kekuatan Tao, dan pedang itu datang di depan Nandi. Nandi terkejut dan menangkisnya dengan lengannya. Kekuatan Tao yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi bentuk baju besi. Bang! Dengan suara keras, baju besi yang dipadatkan oleh metode Tao langsung dihancurkan oleh pedang Kingsuan milik Sander Ye, dan Nandi terpaksa mundur dengan keras oleh pedang Sander Ye. Kekuatan pedang sungguh mengerikan. Tepat saat Sander Ye hendak menghunus pedangnya lagi, 2 aura kuat tiba-tiba datang ke arahnya seperti gelombang pasang. Orang-orang yang mengambil tindakan adalah Yundi dan Kidi. Sander Ye mengangkat tangannya dan mengayunkan pedangnya, kedua aura itu langsung terkoyak menjadi berkeping-keping olehnya. Melihat pemandangan ini, keduanya terkejut. Mereka tidak menyangka pedang Sander Ye begitu mengerikan. Sander Ye baru saja akan bergerak, tetapi pada saat ini, dia melihat semakin banyak orang kuat dari klan Kaisar berdatangan dari segala penjuru. Melihat pemandangan ini, dia mengerutkan kening. Di belakang Sander Ye, seorang orang suci sejati tiba-tiba berkata, "Orang suci sejati Haro Hao,
sahabat Ye, kita tidak bisa melawan mereka sampai mati di sini. Sander Ye mengangguk, ayo kita berjuang keluar. Pada saat ini, tubuh dan jiwa orang suci sejati yang telah berbicara sebelumnya tiba-tiba mulai terbakar. Di belakangnya, tubuh dan jiwa ke-11 orang suci sejati juga mulai terbakar. Sander Ye tercengang. Sang orang suci sejati memandang Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, sahabat Ye, kami tidak bisa mengikutimu dan orang suci sejati Haro Hao keluar bersama-sama. Mereka sangat sadar bahwa ada semakin banyak orang kuat di klan Kaisar, dan jika mereka terus mengikuti Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao, mereka hanya akan menjadi beban. Melihat para orang suci sejati membakar tubuh dan jiwa mereka, Sander Ye terkejut dan hendak berbicara untuk menghentikan mereka, tetapi Haro Hao menghentikannya. Haro Hao menatapnya dan berkata, pergilah. Sander Ye memegang erat pedang King Xuan di tangan kanannya, tangannya gemetar. Pemimpin orang suci sejati dan pantai seberang tiba-tiba perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung kejauhan, matanya penuh dengan kerinduan dan penyesalan, dan dia berkata dengan lembut, sejak kami lahir, kami selalu memuja orang suci sejati asli, tetapi sayangnya, kami tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Aku mendengar dari senior Junyo bahwa tubuh orang suci sejati asli berada di luar kota Kaisar. Aku pikir aku bisa melihatnya kali ini, tetapi apa yang bisa aku lakukan? Sambil berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Sander Ye serta Haro Hao yang tidak jauh darinya, lalu berkata sambil tersenyum, teman Ye, Haro Hao, tolong biarkan orang-orang kuat dari wilayah Kaisar melihat keanggunan para kultivator pedang dari peradaban seberang, haha. Setelah berkata demikian, dia dan 12 orang suci sejati di belakangnya bergegas menuju klan Kaisar. Orang suci sejati Haro Hao menangkap Sander Ye dan terbang dengan pedangnya, menuju ke kota Kaisar dari klan Kaisar. Di belakangnya, ledakan dan tawa keras terus bergema di antara langit dan bumi. Ke-12 orang kudus sejati semuanya memilih untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Jika meninggal hari ini, tidak akan meninggalkan nama. Ke-12 orang suci sejati secara paksa menahan Nandi dan yang lainnya, dan ketika Nandi dan yang lainnya melepaskan tangan mereka, Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao telah berjuang keluar dan langsung menuju kota Kaisar. Melihat pemandangan ini, ekspresi Nandi tiba-tiba menjadi sangat buruk. Dia meraung. Hapus jiwa ke-12 orang ini sepenuhnya dan biarkan mereka tidak memiliki kehidupan setelah kematian. Setelah berkata demikian, dia memimpin semua orang terbang ke angkasa dan mengejar Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao. Di kejauhan, Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao terbang dengan pedang mereka. Mereka telah meningkatkan kecepatan mereka hingga batas maksimal. Sander Ye, yang memimpin, telah merasakan keberadaan kota Kaisar paling lama. Mereka akan dapat mencapai kota Kaisar dalam waktu 7 menitan. Pada saat ini, cahaya suci tiba-tiba melesat ke langit dari dalam bumi, menuju langsung ke arah Sander Ye dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di jalan menuju kota Kaisar, berbagai formasi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, dan satu demi satu sinar cahaya ilahi melesat ke langit, langsung menuju Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao, mencoba menghentikan langkah mereka. Cahaya pedang bersinar di mata Sander Ye, yang memimpin. Dia mengayunkan pedang dengan cepat, dan sinar pedang melesat keluar. Cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi energi yang tak terhitung jumlahnya yang meledak di antara langit dan bumi, secemerlang kembang api. Tetapi, cahaya ilahi terlalu banyak. Meskipun Sander Ye dan orang suci sejati Haro Hao bekerja sama, kecepatan mereka akhirnya melambat. Pada saat yang sama, aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak di belakang mereka berdua. Kemudian Nandi dan yang lainnya hendak menyusul. Pada saat ini, orang suci sejati Haro Hao di belakang Sander Ye tiba-tiba berkata, temanku.
Sander Ye merentangkan kedua telapak tangannya, dan pedang Kim Xuan melesat keluar. Dia berbalik dan menatap Haro Hao, yang tersenyum tipis. Apakah kamu ingat apa yang kita bicarakan di awal? Aku ingin meminta sedikit bantuanmu. Sander Ye menatap ke arah orang suci sejati Haro Hao, ekspresinya sedikit berubah. Senior, kita. Orang suci sejati Haro Hao tersenyum tipis. Cainar. Saat suara itu terdengar, seorang wanita perlahan keluar dari belakang orang suci sejati Haro Hao. Wanita itu mengenakan gaun sutra hijau dan tampak lembut dan pendiam. Orang suci sejati Haro Hao menatap Sander Ye. Sahabatku, Kaina adalah tunanganku. Dia mengikutiku selama bertahun-tahun dan telah melalui banyak lika-liku dalam hidupnya. Dia telah banyak menderita. Aku ingin kamu. Haro. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba meraih tangan Haro Hao. Dia tersenyum tipis, matanya penuh kelembutan. Jika kamu mati, aku akan mengikutimu. Haro Hao menatap wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Wanita itu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Setelah beberapa saat, orang suci sejati Haro Hao tiba-tiba tertawa. Dia menatap Sander Ye. Jalan di depan akan bergelombang. Harap berhati-hati. Setelah mengatakan itu, dia menarik gadis itu dan berbalik untuk berjalan menuju sekelompok anggota klan kaisar yang kuat yang datang dengan tergesa-gesa. Saat dia berjalan, tubuh dan jiwanya mulai terbakar. Wanita itu mengikutinya dari dekat, sebagaimana yang dilakukannya di masa lalu, tanpa mempedulikan apakah dia orang yang tidak berguna atau orang suci sejati. Bersambung.